Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, jamaah yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga insya Allah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah. Untuk malam hari ini kita akan membahas terkait asbabut tayammumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun asbabut tayammumi salasatun: faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'adashi hayawanin muhtaramin. Ghairul muhtarami sittatun: tarikus sholati wazzanil muhsanu wal murtaddu wal kafiru al harbiyu wal kalbul aquru wal khinziru. Faslun syurutut tayammumi ashratun: ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaqsidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini wa ayyuzilan najasata awalan wa ayyajtahida fil qiblati qablahu wa ayyakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol suwiji kados pundi pangandikane simbah musannif. Asbabut tayammumi utawi pira-pira sebabe tayamum iku salah satun ana telu. Rupane faqdul ma'i sewiji iku ora onone banyu. Faqdul ora onone banyu, kesepen. Wal maradu lan mriyang. Wal ihtiyaju lan butuh ilaihi marang banyu li'atashi hayawanin kangge ngelake hayawan muhtaramin kang den mulyakaken. Ghairul muhtarami utawi hayawan kang ora den mulyakaken iku sitatun ana 6.
Rupane tarikus sholati sewijiku wong kang ninggal salat. Wazanil muhsanu lan wong kang zina muhson. Wal murtadu lan wong kang murtad. Wal kafiru lan wong kafir al harbiyu kang bangsa kafir harbi kang saged dipun perangi, bangsa kafir ingkang saged dipun perangi. Wal kalbu lan asu al aquru kang galak. Wal khinziru lan celeng. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Syurutut tayammumi utawi pira-pira syarat tayammum iku asyratun ana 10. Rupane ayyakuna suwiji ento ana apa tayammum iku biturabin kelawan lebu. Wa ayyakuna lan yen to ana apa at-turabu lebune iku tahiron suci. Wa alla yakuna lan yen to ora ana apa lebu iku musta'malan musta'mal. Wa alla yukhalitahu lan yen to ora nyampuri hu ing lebu apa dakikun glepung. Wa nahwuhu lan sepadane glepung. Wa ayak sidalan yen to nejo sapa wong hu ing lebu. Wa ayam saha lan yen to ngusap sapa wong wajhahu ing wajah si wong. Wa yadaihi lan tangan lorone si wong bidorbateini kelawan rong pukulan. Wa ayyuzila lan yen to ngilangaken sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalam kawitane. Wa istahidalan yento istihad sapa wong fil kiblati ing dalam arah kiblat qablahu ing dalam saderenge tayamum. Wa ayyakuna lan yento ana apa at-tayammumu tayamume iku ba'da dukhulil waqti ing dalam sakwise mlebune wektu. Wa ayyatayammama lan yento tayamum sapa wong likulli fardin kaduwe saben-saben fardu suwiji. Fasal ini menerangkan asbabut tayamum, sebab-sebab diperbolehkannya kita melaksanakan tayamum. Tayamum itu adalah kita bersuci tapi dalam keadaan darurat. Tidak boleh asal-asalan. Maksudnya itu nggak ada alasan, nggak ada apalah saya tayamum. Contoh di pagi hari adem banget, mau wudu dingin, lah saya tayamum sajalah. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Ternyata tidak boleh. Kenapa? Karena tayamum itu adalah kita bersuci dalam keadaan kondisi tertentu. Yaitu di sini diterangkan asbabut tayamum, sebab-sebab kita diperbolehkan tayamum. Berarti dalam kondisi ini baru boleh kita melaksanakan tayamum. Tayamum sendiri itu adalah pengganti mandi ataupun pengganti wudu ataupun pengganti basuhan wudu yang mungkin tidak terkena, sebagai jabr ataupun sebagai untuk menambal, seperti itu, menambal basuhan fardu ketika wudu yang tidak terkena, itu boleh dengan tayamum untuk menambal, seperti itu. Walaupun mandi, tayamumnya itu sama seperti tayamumnya orang yang wudu, nanti di belakang diterangkan. Jangan sampai kita tayamum mandi itu malah kita guling-guling di tanah. Nah, ini tidak seperti itu. Tetap mau untuk pengganti wudhu ataupun pengganti mandi, tayamum ini caranya, kaifiyahnya itu sama. Bagaimana caranya? Nanti akan diterangkan di belakang. Yang pertama asbabut tayamum. Ini ada 3 ya. Yang pertama faqdul ma'i, ketika tidak ada air, kosong air, faqdul ma'i, kosongnya air, memang nggak ada air,
Seperti contohnya di daerah kita lagi ada kemarau panjang. Memang untuk air bersih saja, untuk minum saja itu mencarinya sangat susah. Dan ketika mendapatkan untuk minum, untuk masak, hanya cukup untuk itu saja. Maka dengan alasan faqdul ma'i, ya, hanya cukup untuk minum, untuk kebutuhan masak kita, ini dinamakan faqdul ma'i, tidak ada air begitu. Kekosongan air. Contohnya dalam rumah itu mungkin hanya satu botol, hanya untuk minum rumah itu. Ataupun kita dalam keadaan perjalanan menuju padang pasir, kita lagi di tengah padang pasir, kita hanya berbekal roti hanya 2, terus botol hanya 1. Sudah masuk waktu zuhur, waktu sholat, botol 1 kita butuhkan untuk minum. Bagaimana ini? Apakah kita botol itu airnya itu untuk untuk wudhu? Apakah untuk perbekalan? Bahkan perjalanan kita itu masih jauh, nanti kita pasti membutuhkan air. Maka disitulah kita boleh bertayamum seperti itu. Ataupun faqdul ma' ini memang benar-benar tidak ada air, tidak ada air. Memang tidak ada air, ya langsung kita tayamum. Dengan syarat kita udah istihad, mencari di sekitar kita, di hadapan kita, kanan kiri kita, belakang kita mencari dulu ada air apa tidak. Oh ternyata nggak menemukan. Nah, baru kita diperbolehkan wudunya ataupun mandinya diganti dengan tayamum. Itu pertama, faqdul ma'i. Yang kedua, wal marad, sakit. Ketika ada orang sakit, ini juga boleh tayamum, tapi melihat sakitnya. Memang ketika dia periksa, kata Pak Dokter, mengucapkan begini, Pak Dokter, Mas, kamu ini jangan sampai kena air ya, daerah sini. Kalau kamu kena air, bisa jadi kamu nanti sakitnya tambah parah, bahkan menjadikan kematian. Nah, memang karena seperti itu, walaupun banyak air, musim rendang ataupun ya musim hujan, memang lagi banyak air, tapi karena sakit yang tidak memungkinkan kita memakai air, nah kita diperbolehkan tayamum. Ini sakit-sakit tertentu, jangan asal-asalan sakit, sakit mata, malah tayamum kan sakit. Ini wal maradu kan sakit mata, bukan seperti itu. Tapi sakit yang ketika kita menggunakan air, malah nanti menjadi contohnya menjadi tambah parah seperti itu. Makanya di sini ya kita nggak asal-asalan sakit, apalagi sakit hati. Saya sakit hati ini, kan dalam kitab Safinah itu wal maradu sakit. Berarti saya ketika sakit hati saya boleh tayamum? Tidak seperti itu. Maka di sini dispesifikan, dikhususkan sakit yang ketika kita kena air nanti sakit kita tambah parah, bahkan menjadikan kematian. Maka di sini kita diperbolehkan tayamum. Itu sebab yang kedua, wal marad. Kalau lebih lanjutnya itu di syarahnya. Tapi kalau diterangkan syarahnya ini enggak selesai-selesai ini ya. Ngajinya panjang sekali. Nanti kapan-kapan kita ngaji syarahnya dibaca. Mudah-mudahan. Wal ihtiyaju ilaihi li'atasyi hayawanin. Yang ketiga itu ada air. Tapi air tersebut itu dibutuhkan untuk minumnya ataupun untuk hausnya orang ataupun hayawan yang dimuliakan. Contohnya orang Islam ahli ibadah. Kayak tadi itu kita ada air sebotol, tapi kita juga butuh
butuh untuk minum, perbekalan nanti perjalanan masih jauh, kita utamakan untuk minum kita. Kita sholat kita dengan toharohnya itu dengan tidak wudhu tapi dengan tayamum. Karena orang Islam yang masih mau beribadah, masih sholat ini termasuk orang ataupun hayawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ada air tapi untuk diberikan ghairil muhtaram terhadap hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah? Apakah kita mendahulukan wudhunya daripada mendahulukan kita berikan sama mereka untuk minum? Di sini diterangkan, kalau butuhnya untuk hausnya hayawan yang dimuliakan, kita tayamum. Tapi kalau hayawan tersebut tidak dimuliakan, maka kita lebih baik wudhu saja. Biar mereka itu mati, biarin saja. Kita tidak boleh tayamum di waktu itu. Kita wudhu saja, kita mandi saja. Kalau toh harus mandi di waktu itu. Lah apa saja hayawan yang tidak dimuliakan di sini? Ghairul muhtarami sittatun. Hayawan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama tarikus shalah. Orang Islam yang meninggalkan sholat. Dia ngaku Islam, KTP-nya mungkin Islam, tapi nggak mau mengerjakan sholat. Kok teman kita butuh, ini tarikus shalah, memang nggak mau sholat, lebih baik kita minum saja daripada kita berikan sama dia. Salah siapa wis ngaku Islam, lebu Islam ora gelem sholat. Berarti orang yang meninggalkan sholat adalah hayawan ghairu muhtaram. Hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampailah kita menjadi orang Islam KTP ini. Berarti Allah nggak akan memuliakan. Biarin saja kehausan, biarin saja kelaparan orang yang seperti itu. Sudah bersyahadat masuk Islam malah tidak mau sholat. Makanya siapapun yang sudah masuk Islam, buktikan dengan apa ya kita ibadah kepada Allah, yaitu dengan sholat 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, seperti itu. Ini pertama, tarikus shalah. Berarti orang yang tidak sholat ataupun orang yang meninggalkan sholat dikategorikan hayawan yang tidak dimuliakan. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, wazanil muhson. Orang yang zina, zinanya zina muhson. Zina itu ada 2. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu orang yang berzina tapi dia itu sudah bersuami ataupun sudah beristri. Itu sudah bersuami, sudah beristri, kok berzina. Ini yang namanya orang yang zina muhson. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Yang kedua, ghairu muhson. Kalau ghairu muhson itu belum bersuami, belum beristri. Contoh masih gadis, ya, ataupun masih bujang, seperti itu. Nah, kok dia berzina? Dinamakan ghairu muhson. Kalau ghairu muhson termasuk dimuliakan. Kalau dia kehausan kita berikan karena belum menikah. Tapi kalau udah menikah, mau hausnya bagaimana, jangan diberikan. Kita lebih baik untuk wudhu, untuk mandi. Kalau kita berikan sama dia, kita tayamum kita tidak sah. Makanya ya, ini bahaya nih, bahaya banget orang azanil muhson. Yang ketiga, wal murtad. Orang yang murtad. Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Dia udah beragama Islam, agama Islam, tapi dia keluar dari agama Islam. Maka orang seperti ini ghairul muhtaram. Ini kejam nih ya. Harus seperti ini, memang harus seperti ini.
Ya, salah sapa murtad gitu. Nah, ini sebenarnya bukan kejam ya. Memang hukum begini seperti itu. Nah, ini al-murtad. Nauzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya al-kafirul harbi, termasuk ghairul muhtaram adalah orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang memusuhi agama Islam yang boleh kita perangi. Itu kafir harbi. Bagaimana tetangga kita orang Kristen, Konghucu, Buddha, Katolik dan sebagainya, mereka kan itu tidak memerangi orang Islam. Mereka berdamai dengan kita di negara NKRI, di negara Indonesia. Apakah mereka dinamakan kafir harbi apa tidak? Tidak. Mereka itu kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Berarti kalau kita punya air, tetangga kita ingin minum tapi non muslim, lebih baik berikan sama tetangga kita itu. Orang kafir dhimmi itu lebih dimuliakan sama Allah daripada orang yang murtad dan orang yang zina muhsan dan orang yang Islam tapi hanya ngaku-ngaku nggak mau sholat. Makanya agama itu jangan buat main-mainan lah. Saya nggak usah sholat lah, nanti kalau udah tua saya mau mau tobat lah, tobatlah nanti saja kalau udah mau mati. Ya nggak tahu, kematian itu tidak melihat umur. Yang baru lahir saja bayi ada yang mati, umur 5 tahun juga ada yang sudah dicabut nyawanya sama Allah. Nah ini tobat itu tidak usah menunggu tua, tobatnya dari sekarang. Kita berdosa tobat, kita berdosa tobat, seperti itu. Selanjutnya al-kalbul akur, termasuk hayawan yang tidak dimuliakan, yaitu anjing yang galak. Berarti anjing yang tidak galak termasuk hayawan yang dimuliakan. Lihat-lihat anjingnya. Karena ada anjing yang nggak galak. Anjingnya Pak Polisi ya Pak ya. Itu nggak galak. Galaknya hanya kepada ya udah dilatih seperti itu. Kalau anjing galak itu kita nggak ngapa-ngapa, kita diburu terus cokot lah, itu yang galak itu. Tapi bukan bojo galak ini Pak Epul ya. Kalau bojo galak nggak masuk sini. Ini anjing ya, anjing galak. Yang terakhir wal khinzir, celeng ataupun babi, mau galak ataupun tidak, babi itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti termasuk hayawan ghairul muhtaram. Nah itu 3 sebab diperbolehkannya tayamum. Pahami nggih? Insyaallah bisa dipahami. Terus syarat-syaratnya tayamum apa di sini? Syurutut tayamumi asyratun. Syaratnya tayamum itu ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Tayamum itu harus dengan debu, nggak boleh tayamum dengan rinso. Walaupun sekarang udah zamannya zaman zaman modern lah, masuk dengan debu, nanti dengan tanah kan kotor gitu. Enggak, pokoknya enggak. Tayamum itu harus dengan debu ataupun dengan tanah yang berdebu seperti itu. Nggak boleh diganti-ganti dengan rinso ataupun dengan sabun ataupun parem ya, parem itu bedak. Saya pakai bedak sajalah biar tidak ngotor-ngotori. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Walaupun dia itu pengusaha bedak, biar wangi pakai bedak, bedakan. Sekalian bedakan dengan tayamum, tidak diperbolehkan. Syarat pertama harus ayyakuna biturabin. Wa ayyakuna turab tahiran. Yang kedua, debunya harus suci, nggak boleh debu yang najis. Ya, udah jelas lah, masa untuk bersuci masa pakai perkara yang najis, itu tidaklah. Wa alla yakuna musta'malan, debunya itu bukan debu musta'mal. Musta'mal itu apa, sudah dipakai. Contoh
Tadi saya dipakai di sini, sudah dipakai. Ini baru kita ambil, jangan ambil di sini lagi. Ataupun ketika saya mengusap, ini diangkat, diusap lagi, ini udah mustakmal. Kita harus tahu debu mana yang mustakmal, mana yang tidak mustakmal. Intinya debu yang belum pernah dipakai untuk tayamum. Kita carilah seperti itu. Berarti harus debu yang suci. Begitu. Belum juga dipakai. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan debunya masih murni. Tidak boleh debunya itu tercampur oleh tepung ataupun sepadanya tepung. Kalau di kitab takrib itu jisun, kerikil, belum ini dengan kerikil. Harus debu, benar-benar debu. Nggak boleh dicampur parem ataupun tepung terigu, tepung kanji, ataupun tepung-tepung yang lain. Pokoknya murni debu itu yang kita pakai. Wa ayaksidahu, yang selanjutnya orang yang bertayamum harus bermaksud terhadap debu tersebut. Maksudnya ini debu ini saya gunakan untuk tayamum, bukan untuk main-main. Harus bermaksud ini memang saya mau tayamum, seperti itu. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi, yang selanjutnya syaratnya tayamum itu harus mengusap wajahnya dan mengusap kedua tangannya dengan apa? Bidorbatayni, dengan 2 pukulan. Maksudnya apa? Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain. Itu ya. 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan lagi untuk kedua tangan. Gitu. Jangan hanya satu pukulan saja. Ini syaratnya bidorbatayni. Wa ayuzilan najasata, sebelum tayamum qoblau, awalan sebelum tayamum kita ini harus menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Mungkin ada najis di tangan kita, dihilangkan dulu najisnya. Dihilangkan, sudah hilang semua, suci semuanya, baru kita tayamum. Jangan sampai kok contoh di sini ada najisnya, saya tayamum saja langsung lah, plak wajah terus tangan. Nah, tangannya kena najis, ini tidak sah. Pokoknya najis-najis apapun itu kita buang terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tayamum. Wa istahida fil kiblati, selanjutnya syaratnya tayamum harus beristihad, mencari kiblat terlebih dahulu. Oh, kiblatnya sebelah sana. Kalau gumilir di Jalan Pucang, kiblatnya ke sana. Jangan mengikuti hati. Kalau mengikuti hati, di sini saya rasa itu kiblat di sana, saya rasa di sana, bukan di sana. Yang saya rasakan itu sholat di Gumilir itu menghadap ke utara, gitu ya. Benar-benar kiblatnya kamalnya kita ikuti. Kita sebelum tayamum mencari kiblat terlebih dahulu. Yang selanjutnya wa ayyakunat tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu dikerjakan ketika sudah masuk waktu. Jangan sampai kita tayamum untuk sholat duhur jam 11. Ini jam 11 ya, jam 11 kita tayamum untuk nanti sholat duhur lah, saya tayamum dulu lah, daripada nanti itu mendadak saya sekarang saja. Padahal jam 11 itu belum masuk waktu duhur. Boleh nggak yang seperti ini? Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena belum masuk waktu zuhur. Berarti harus nunggu dulu. Tong 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 dung 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 adzan. Nah, masuk waktu zuhur ya kita baru tayamum. Kalau asar bagaimana? Sama juga. Masuk waktu asar baru tayamum. Maghrib baru tayamum. Isya subuh pun seperti itu. Intinya sudah di dalam waktu sholat itu. Kalau mau sholat duhur, tayamumnya di waktu sholat duhur. Untuk sholat asar, tayamumnya di waktu sholat asar. Begitu juga waktu yang lainnya.
Pokoknya ya jangan mendahului ya waktunya. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu boleh, walaupun wudhu tadi malam, kalau kita belum batal untuk mengerjakan sholat zuhur nanti tetap sah, nggak apa-apa karena wudhu. Ibaratnya kalau sampai seminggu wudhu kita memang belum batal, contoh ibaratnya memang belum batal wudhu minggu yang lalu, boleh kita manfaatkan untuk mengerjakan sholat zuhur nanti, itu wudhu. Tapi kalau tayamum tidak seperti itu, berbeda. Yang terakhir, wa ayyatayammama likulli fardin. Seseorang itu harus bertayamum untuk setiap satu kali sholat fardu. Nggak boleh satu kali tayamum untuk mengerjakan beberapa sholat fardu, itu nggak boleh. Walaupun belum batal. Contoh sekarang tong waktu isya, contoh. Kita sudah waktu isya, contohnya sekarang jam 7:30 malam. Nah, 7:30 malam kita tayamum, tayamum. Setelah isya kita wiridan, contoh wiridan lama, malamnya tahajud dan sebagainya, sampai subuh tong dung adzan subuh, ternyata kita ini belum batal. Lah, saya kan belum batal, saya lanjutlah tayamum ini untuk sholat subuh. Boleh nggak yang seperti ini? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena satu kali tayamum hanya diperbolehkan untuk melaksanakan satu kali sholat fardu. Adapun sholat sunnah boleh. Contohnya satu kali tayamum untuk sholat ba'diyah isya, sholat qobliyah isya, sholat isyanya ba'diyah isya, terus sholat taraweh, biasanya mungkin pas hari-hari taraweh ataupun bulan-bulan Ramadan, sholat taraweh walaupun sampai 20 rakaat tarawehnya. Setelah itu sholat taraweh, sholat witir 3 kali 3 rakaat sholat witir. Boleh nggak yang seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena itu perkara-perkara ataupun sholat sunnah, maka diperbolehkan masyita kalau perbuatan-perbuatan yang sunnah seperti itu. Tapi kalau sholat fardu ini hanya satu kali tayamum, ini diperbolehkan untuk satu kali melaksanakan sholat fardu. Begitu. Bisa dipahami nggih? Insyaallah seperti itu. Ini mudah-mudahan kita nanti ketika nanti kita butuhkan, mungkin kita lagi sakit ataupun kita lagi dalam keadaan darurat, mengikuti sebab-sebab tadi itu, kita nggak usah bingung lagi. Oh, lagi sakit ya, kena air tambah parah, kita nggak usah wudhu, tapi kita ya diganti wudhunya dengan tayamum seperti itu. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.